kasus pengadaan perangkat lunak fiktif oleh pejabat senior Pertamina Balongan. Pejabat senior PT Kilang Pertamina International Unit 6 Balongan didakwa melakukan korupsi proyek software fiktif senilai 7,1 miliar rupiah. Terdakwa atas nama Dedi Susanto sebagai Senior Manager Operation and Manufacturing didakwa bersama 4 orang lain termasuk dari swasta. Terdakwa menggunakan jabatannya untuk menerbitkan surat perintah kerja atau SPK pada 29 Juli 2021 atas spesifikasi beberapa pekerjaan software di Kilang Pertamina Balongan ke PT AKTN dan langsung melakukan pembayaran walau belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau bersifat fiktif. Atas proyek fiktif ini, terdakwa Dedi mendapat keuntungan senilai 3,4 miliar rupiah, Sabar sebesar 500 juta rupiah, Singgi sebesar 500 juta rupiah, dan Imam sebesar 120 juta rupiah. Perbuatan para terdakwa sendiri diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Analisis kasus pertama akan dianalisis melalui 4 aspek, yaitu tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ. Dari aspek tujuan, kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian PBJ dengan tujuannya, di mana tidak adanya peran UMKM yang saling berkompetisi untuk melakukan pengadaan terbaik. Selain itu, hal ini bertentangan dengan tujuan untuk mengikutsertakan industri kreatif serta pengembangan penelitian. Yang kedua, dari aspek kebijakan PBJ, kasus ini tidak sesuai dengan kebijakan PBJ yang seharusnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, transparan, terbuka, kompetitif, dan mendorong pelaksanaan industri kreatif. Yang ketiga, dari aspek prinsip, PBJ tidak dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, hanya pada satu pihak secara langsung. Tidak terdapat proses persaingan secara adil dan dana yang telah dialokasikan untuk software yang ternyata fiktif tersebut merupakan pemborosan tanpa pemenuhan tujuan. Dan yang keempat, dari aspek etika, tentunya kasus ini telah melanggar semua etika PBJ di mana adanya pemborosan, tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan adanya bentuk penyalahgunaan wewenang dengan membuat SPK untuk software fiktif ini. Kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek lelang irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. KPK menetapkan 3 tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa proyek irigasi di Desa Kayaka, Kalimantan Selatan. 3 tersangka tersebut diantaranya adalah Maliki yang merupakan PLT Kepala Dinas PU pada Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kedua ada Marhaini dari pihak swasta Sipi Hanmas. Yang ketiga ada Pahriyadi yang merupakan Direktur Sipi Kalpataru. Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan lelang proyek irigasi dengan harga perkiraan sendiri atau HPS senilai 1,9 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karyas senilai 1,5 miliar. Maliki terlebih dahulu memberikan surat lelang sebelum ditayangkannya di LPSE kepada Marhaini dan Pahriyadi sebagai calon pemenang 2 proyek irigasi dengan kesepakatan memberikan komitmen fee sebesar 15% dari 8 perusahaan yang mendaftar. Hanya ada satu yang mengajukan penawaran, yaitu Sipi Hanmas milik MRH. Kasus ini dapat dianalisis melalui 4 aspek. Yang pertama, aspek tujuan pengadaan barang dan jasa. Kesepakatan yang dibuat sebelum pelelangan dengan Sipi Hanmas meminimalisir pelaku usaha lain yang menjadi kompetitor. Hal ini menyalahi tujuan pengadaan barang dan jasa yang mendorong pemerataan persaingan melalui partisipasi tiap pelaku usaha secara adil. Yang kedua, aspek kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kesepakatan mengenai pemenang sudah ditentukan, bahkan sebelum lelang diadakan. Dengan demikian, terjadi pelanggaran kebijakan transparansi, pemberian kesempatan secara kompetitif, serta menunjukkan bentuk ketidakprofesionalan pelaku atau sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, aspek prinsip pengadaan barang dan jasa. Kasus ini melanggar semua prinsip pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rahasia atau tertutup hanya pada beberapa pihak. Tidak efektif dikarenakan mengutamakan keuntungan pribadi dan golongan. Tidak transparan dalam prosesnya, yang bahkan terjadi sebelum pelelangan. Tidak adil dikarenakan adanya kesepakatan yang hanya ditujukan secara khusus pada satu pihak dan mengeliminasi pihak lain sebagai kompetitor. Yang keempat, aspek etika pengadaan barang dan jasa. Kasus ini melanggar semua etika pengadaan barang dan jasa, di mana pengadaan barang dan jasa pada kasus ini sangat didasari dengan konflik kepentingan, tidak profesional, serta terdapat tawaran
dan penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan, dalam kedua kasus ini, pihak-pihak yang terlibat tersebut telah mengabaikan prinsip pengadaan barang dan jasa yang berupa: yang pertama, transparan dan adil atau tidak diskriminatif. Berdasarkan prinsip ini, proses lelang tidak seharusnya ada permainan di belakang layar yang dilakukan oleh Maliki kepada Marhaini dan Fakriyadi. 2. Terbuka dan bersaing. Pengadaan barang dan jasa seharusnya dilakukan secara terbuka bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara semua pihak yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 3. Efektif. Dalam kasus kedua, pihak terkait telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran SPK 29 Juli ke PT AKTN, padahal pekerjaan itu belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan secara fiktif, sehingga tidak ada pencapaian yang optimal dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dalam proyek tersebut. 4. Akuntabel. Dari kedua kasus tersebut, pihak yang terlibat telah melakukan korupsi yang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.